Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agijok. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah Innova. Nah, kebetulan Innova ini sudah kita lakukan penyegaran, modifikasi, dress up, di mana mobil ini tetap kelihatan back to original, seperti baru, makin nyaman, dan juga fungsional untuk dipakai harian. Dan jadi kalau misal kalian tuh punya mobil Innova yang udah tahun 2013-2014 seperti ini, lalu udah kalian pakai beberapa tahun dan kalian masih nyaman ketika pakai mobil ini, dan kalian pengen dress up mobil ini supaya terlihat baru kembali dan lebih fungsional, lebih nyaman, kalian bisa ngikutin video ini sampai terakhir. Nah, modifikasi mobil ini cukup banyak karena menghabiskan puluhan juta, karena sektornya itu banyak. Jadi apa yang kita kerjakan di mobil ini itu meliputi bagian bodi, pengecatan, lalu beberapa upgrade lampu, head unit, interior, sampai kaca film, sampai ke body part dan bagian-bagian mobil yang fungsinya tuh udah mengalami degradasi. Jadi seperti itu yang udah prosesnya, kalian bisa ngikutin before, proses, dan after ya, seperti ini. Nah, jadi yang udah kita lakukan di Innova ini, kita mulai dari di bagian bodi dulu. Di bagian bodi itu warna abu-abu monyet ini, dia udah kusam banget ya tadinya. Udah berjamur sampai kusam banget. Lalu kita udah bikin super gloss seperti ini dengan menggunakan nano keramik, Nanonix Ceramic Seal di bagian full body seperti ini. Sehingga kalian bisa lihat ini catnya benar-benar
clearnya kelihatan banget, mengkilap banget, even ini di sebuah Innova warna abu-abu tua. Lalu di bagian sini udah kita cat. Nah, ini udah kita cat karena sebelumnya pengecatan sebelumnya itu agak ngaco. Jadi di sininya tuh belang. Di sini agak tua, di sini agak muda karena pengecatannya nggak menyeluruh. Ini kita full menyeluruh sampai di sini. Tapi di bagian sini warnanya tuh masih sama gitu. Karena memang tone warnanya kita samain dengan di bagian pintunya. Lalu di sini yang kemarin baret udah kita clear, udah kita bersihin semua dan udah kita pengecatan ulang di bagian sini. Tapi sambungannya nggak kelihatan ya, bener-bener sama. Nah, yang lumayan signifikan adalah di bagian headlampnya. Kalau kalian kemarin lihat headlampnya itu udah kuning banget. Bahkan si owner udah ngebawa ke beberapa bengkel detailing, bengkel salon, lampu, nggak ada yang mau nerima gitu. Karena menurut mereka udah terlalu parah. Bahkan di Toyota pun disaranin untuk ganti, nggak diservis karena headlampnya tuh udah jelek banget. Tapi di Suave AG Jok ini kita udah berhasil membuat headlamp ini menjadi baru kembali. Walaupun kalau dilihat sebenarnya masih ada defect di sini ya, dimana ini udah permanen. Ini udah di dalam mikanya. Tapi kalau kalian lihat secara overall, ini kacanya udah bening banget. Karena biasa kalau pengerjaan headlamp kan pakai nano bond coating ya. Tapi kita kali ini pakai pernis untuk mika headlamp khusus gitu. Jadi pernisnya itu kita tembakin pakai kompresor supaya catnya itu lebih keras dibanding nano bond coating. Karena kalau cairan nano bond coating harga berapa sih? Kalau dibanding pernis ya jauh sekali ya. Dan hasilnya mungkin sama, tapi secara durability pasti ini sih jauh lebih bertahan lama kekilapannya dibanding dengan cairan nano bond coating. Lalu di bagian ini udah kita coating semua. Nah, ini harusnya sih setelah 1 hari 2 hari bakal lebih gloss lagi karena coating ini kan belum kering. Kalau dia sudah kering, dia bakal lebih gloss lagi. Nah, lalu juga di bagian ini kita udah rapiin, dimana tadinya tuh tahun 2000 berapa ya sempat ada pergantian volume daripada plat nomor sehingga tempat plat nomor itu udah nggak muat lagi. Plat nomor udah keluar baru 2018 tapi nggak keluar lagi tempat plat nomor yang lama gitu. Jadi ini udah diganti dan kita rapiin menggunakan akrilik tanpa lampu. Lalu kaca film juga karena udah cukup lama, depan kita ganti menggunakan 3M Crystalline 40%, karena kalau 60% terlalu gelap. Jadi kalau bagian depan ini bagusnya ya 20-40% aja. Lalu di bagian samping ini juga udah kita ganti kaca film menggunakan Lumar. Yang depan ini 60%, yang di sini 80%. Jadi kelihatan banget beda ya. Karena di sini kan kita butuh penglihatan, jadi di sini kasih 60% aja cukup. Di sini karena penumpang ya sudahlah, butuh privacy di bagian-bagian baris kedua dan baris ketiga kasih 80%. Lalu yang ini kita udah buluk banget jamuran. Ini kita ganti replace menggunakan bukan original tapi barang ini udah saya tes dan supplier ini oke banget, maksudnya kasih barang ke kita dengan ininya besi, jadi bersihnya juga lebih mudah dan lebih kokoh, bukan plastik ya. Lalu kita detailing semua. Dan penyakit Innova itu side body moldingnya itu di sini biasanya kayak udah parah banget. Lalu di sininya itu udah hancur banget. Nah, supaya kelihatan original, kalau kita warna chrome kan budgetnya pasti nggak sebanding dengan pengeluarannya. Kalau di chrome dengan menggunakan stiker itu biasanya permukaannya jadi nggak rata dan juga gampang lupas. Jadi di sini kita cat warna silver gloss, di sini cat warna abu-abu sewarna body. Jadi cakep banget, kelihatan original lagi. Karena kalau misal beli aftermarket, sebenarnya fitmentnya ini jadi berongga-rongga gitu ya. Sedangkan ini kan original, sayang kalau dicopot diganti aftermarket. Lalu di bagian ban juga yang tadinya udah jamuran parah, ini kita detailing sehingga jadi kayak putih, silvernya keluar kembali warnanya. Jadi cakep banget. Seperti itu. Lalu di bagian depan kita cek nih, lampunya udah kita ganti. Jadi kalau lampu Innova yang generasi Grand Innova ini, dia lampunya ada lampu dekat dan lampu jauhnya tuh jadi satu bolam.
yaitu bolam H4. Itu kita ganti menggunakan LED 100 watt dan keterangannya itu sekitar 25.000 lumens, diklaimnya sih seperti itu. Lalu cahayanya ini, itu yang saya suka, barang yang saya pilih itu adalah cahaya yang nggak terlalu biru gitu. Karena kalau color temperatur itu kan paling bagus untuk putih itu kan mungkin di sekitar 5.500 sampai 6.000 lah. Ini memang range gitu, karena kalau terlalu biru biasanya kalau hujan itu nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau proyektor sih beda lagi ya, karena tebel banget catnya. Tapi kalau untuk LED sih kalau bisa color temperaturnya jangan terlalu biru. Ini juga udah kita ganti untuk fog lampnya. Itu saya lupa antara HB3 atau H11 dengan menggunakan LED juga warna putih. Jadi kalau secara tampilan begitu nyalain lampu itu nggak berasa kayak Innova lama, dan juga lampunya juga terang. Lalu untuk lampu ininya juga kita ganti menggunakan warna putih supaya kelihatan modern. Yang di belakang juga. Nah, yang di belakang juga bolam-bolamnya ini udah kita ganti. Ini bolam mundur, bolam stop lamp kita ganti yang LED terang. Nanti kalian bisa lihat ketika mundur dan ketika ngerem itu terangnya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Lalu juga karena talang air di mobil ini tuh kayak udah pudar, yang tadinya hitam jadi ungu. Nah, kita ganti menggunakan talang air yang slim, yang kelihatan modern dan lumayan terjangkau sih sebenarnya. Ini mungkin sekitar 200 ribuan aja udah dapat yang slim seperti ini. Jadi kelihatan modern. Nah, jadi seperti itu untuk di bagian ini juga tempat plat nomor, juga di bagian belakang udah kita rapikan ya. Jadi kelihatan rapi banget, clean look dan kelihatan modern. Ini kamera mundur dari Orca yang udah connecting dengan di bagian head unit. Nah, kita bahas di bagian interiornya. Ini di bagian interior ini memang cukup banyak. Jadi apa yang kita kerjain itu adalah tetap tematik. Warna interior tetap dua, warna beige dan warna abu-abu, dan ada silver juga. Nah, di bagian setir itu kita balut dengan kulit asli. Walaupun ini bukan kelihatan kayak tipe V, tapi ini bisa dibilang kalau tipe V kan ada wood panelnya. Ini tipe G yang versi lebih mewah dibanding tipe G yang standar. Ini kita ganti kulit asli dengan warna abu-abu, stitchingnya dengan menggunakan baseball stitch. Benangnya sewarna, di sini juga kita ganti menggunakan baseball stitch dan kulit asli juga, dan handbrake-nya kita retrim juga menggunakan Vision Levante Sabia, tapi yang bukan Napa. Jadi kalau misal ditarik ini gripnya tuh masih kerasa. Di sini juga bukan Napa, di sini bukan Napa karena mobil ini butuh grip ya, dipakai harian kita butuh manuver supaya nggak terlalu licin. Pakai yang bukan apa. Lalu di bagian atap kita tetap, bagian dashboard kita tetap pertahanin original karena pengen kelihatan original look. Lalu di bagian ini menggunakan Vision Levante Sabia yang ada jahitannya model BMW kayak gini. Nah, ini kayak model BMW seri 7 ya. Kan bisa lihat. Cakep banget, konturnya lebih kerasa. Di sini ada potongan-potongannya, stitchingnya warna beige, dan ini konturnya kita bentuk ulang sehingga duduk di sini jadi nyaman banget, jadi semi bucket. Nah, lalu lampu interior kita ganti warna putih Osram. Lalu di bagian bawah kita kasih lampu kolong warna putih 4 spot, jadi 1, 2. Di bawah jok belakang juga ada 3, 4. Jadi ada 4 titik kita pasangin di sini, dan di bagian sini tuh kita bikinin soket. Jadi kalau misal suatu saat lepas joknya itu nggak perlu bongkarin semua instalasi kabelnya. Jadi tinggal copot soketnya karena lampunya itu nempel sini, tapi wiring kabelnya nempel di bagian sini.
Lalu dalamnya ini kita detailing semua sehingga bersih kembali, warnanya clean. Di bagian karpet kita juga ganti menggunakan karpet mangkok yang ada jahitan-jahitannya. Jadi fungsi ini tuh seperti karpet dasar yang ada karpet lapis 2-nya. Karpet lapis 2-nya menggunakan quill mat warna beige, jadi itu kelihatan mewah dan empuk. Seperti itu. Jadi untuk karpet seperti ini kita nggak rubah. Lalu kita tambahin charger. Nah ini supaya kalau ngecas itu nggak perlu pakai tambahan charger lagi, lebih clean, lebih simple, clean. Jadi kalau misal butuh kabel, kelihatan original juga ya. Kalau butuh kabel tinggal colok aja, langsung ngecas, handphone taruh sini. Jadi nggak perlu tambahan charger lagi, nggak perlu ini. Jadi kan tinggal colok kabel aja, beres. Ini head unitnya saya ambil kunci bentar buat ngecek head unit. Nah lalu ini head unitnya kita menggunakan Orca yang punya RAM tuh 4. Jadi kalau 4 tuh udah dijamin nggak lemot, dia kencang banget. Dan juga fiturnya tuh lumayan banyak karena paketan Orca ini dia sudah include dengan kamera mundur, dan di bagian ini dia ada DVR. Jadi DVR-nya tuh sudah satu paket dengan sini. Jadi kalau misal ada kerusakan DVR-nya nggak perlu kedua lokasi ya. Jadi ngeklaimnya langsung ke Orca aja. Nah ini seperti ini tampilannya. Nah ini tampilan kamera depan, dan ini kamera belakang, dan ini gambarnya tuh clear banget sih menurut saya. Jadi gambarnya tuh wide dan clear gitu. Jadi kalau lihat ini detail-detailnya ini sampai kayak defek-defek ini, titik-titik ini kelihatan semua nih. Karena gambarnya tuh cukup jelas. Ini untuk tampilan kamera mundur. Gitu. Ya kalau suara sih mungkin ya harus ditambah audio system lagi ya, tapi ini hanya penggantian multimedia aja seperti itu. Lalu di bagian door trim itu biasanya kan kita bikin wood panel, tapi kali ini kita bikin silver kayak original gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nih warnanya silver, original look, tapi dia agak satin. Kenapa kita bikin agak doff atau satin? Karena biasanya kerjaan-kerjaan kayak gini nih setelah setahun dia agak glossy. Jadi ini kan aslinya agak glossy, di sini satin. Jadi ketika udah setengah tahun, 1 tahun, dia bakal kelihatan sama seperti ini. Karena kalau kita bikin agak glossy, biasanya jadi glossy banget setelah 1,5 tahun sampai 1 tahun. Seperti itu. Lalu kita udah detailing semua. Kita coba lihat ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah kalian bisa lihat di sini kantong tetap kita pertahanin. Lalu itu ada 4 lampu kolong. Jadi kalau kita masuk waktu malam itu benar-benar berasa kita kelihatan ya, wah terang nih kelihatan gitu. Nah lalu di bagian baris kedua itu kita nggak cuma kerjain jok kulit, tapi kita bentuk konturnya dan juga kita tambahin armrest. Jadi ini tipe G yang ada armrestnya seperti tipe V, seperti itu. Di sini juga kita retrim, dan silvernya ini silver original gitu. Nah kebetulan si owner ini head unitnya tuh mau dijual, dan juga bumper belakang mau dijual. Jadi kalau misal kalian berminat sama head unit original Innova tipe G 2013-2014 dan 2014-2015 dan juga bumper belakang, nanti silahkan kalian hubungin ke nomor kita. Nah jadi seperti itu ya untuk konten Innova ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, buat menjadi inspirasi modifikasi buat sebuah mobil kesayangan kalian, yang mungkin salah satunya adalah sebuah Innova diesel manual seperti ini. Jadi gitu bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos. Wow.